Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film unik yang berjudul Wildling 2018. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Oh iya, sebelum kita masuk ke filmnya, terima kasih kepada dua orang ini yang udah nyawer di Saweria. Ada Pinku Rine dan Novita. Terima kasih atas sawerannya, semoga kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu. Di sebuah rumah di tengah hutan, ada seorang gadis kecil bernama Anna. Anna menghabiskan masa kecilnya dengan dikurung di kamar loteng oleh Gabriel Hansen yang ia yakini adalah ayahnya. Gabriel bercerita tentang monster pemakan anak yang disebut Wildling, bertaring, bercakar tajam, dan berkeliaran di dalam hutan. Anna kerap mengintip Wildling melalui sebuah jendela. Namun sampai detik ini, Anna hanya melihat seekor burung gagak di luaran sana. Selama ini, Gabriel selalu mencukupi segala kebutuhan Anna, kecuali rasa penasarannya pada dunia luar. Hingga suatu ketika, Anna mendengar suara percakapan yang membuatnya memberanikan diri untuk membuka pintu. Tapi sayang, Anna nggak bisa kemana-mana karena pintu tersebut sudah dialiri arus listrik. Gabriel menjelaskan pintu itu sengaja diberi listrik untuk mencegah Wildling masuk ke dalam sini. Sontak, Anna pun bertanya apa ada orang lain yang datang ke tempat mereka. Tapi atas pertanyaan itu, Gabriel langsung menegaskan bahwa mereka berdua harus tetap berada di dalam rumah. Di ulang tahunnya yang ke-6, Anna pun diberi hadiah seekor hamster. Ayahnya berkata kalau hamster itu baru aja ia dapati di sekitar pohon beri. Dan seiring berjalannya waktu, hari demi hari dilewati Anna dengan belajar dan bermain di dalam kamar. Ya, selama fase ini Anna tidak pernah diberikan daging oleh ayahnya. Ia selalu dipaksa untuk memakan sayur mayur beserta buah-buahan tanpa pernah henti. Belum diketahui pasti apa tujuannya, tapi yang jelas Anna turut menikmati perintah tersebut. Tak terasa dari situ waktu kembali berlalu ke 4 tahun setelahnya. Sayangnya di hari ulang tahunnya yang ke-10, Anna pun harus mendapat kabar buruk bahwa hamster yang ia pelihara sudahlah tewas tak bernafas. Ayahnya berkata bahwa hamster itu telah berada di tempat yang lebih baik dan tak perlu ditangisi lagi. Singkat cerita, Anna kini telah memasuki masa pubertas, di mana saat itu juga Gabriel mulai menyuntikkan dosis Luprolida untuk menekan produksi estrogen di dalam perut Anna. Suntikan itu dilakukan karena si ayah menjelaskan bahwa Anna sedang sakit berat. Hal itu benar-benar dilakukan setiap hari oleh Gabriel tanpa pernah henti. Hingga berumur 16 tahun, Anna pun tak sanggup lagi untuk hidup dalam keadaan terbaring serta disuntik setiap hari. Anna bergegas meminta ayahnya untuk dipindahkan ke tempat yang lebih baik. Mendengar hal tersebut, hati Gabriel pun terasa pedih. Saking pedihnya, Gabriel tak lagi mampu menahan rasa stres dan berujung ia pun melukai dirinya sendiri. Kemudian, Anna terbangun di sebuah rumah sakit. Ia pun mencoba kabur dengan menaiki atap yang ada di sana. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, Anna mulai merasa apa itu hangatnya sinar matahari beserta segarnya udara. Tidak lama dari itu, perilaku Anna langsung diketahui dan ia pun dikembalikan ke dalam rumah sakit, di mana terdapat seorang wanita yang merupakan seorang sheriff bernama Ellen. Lalu, dokter menjelaskan kepada Ellen bahwa Anna selalu dikurung karena si pelaku sengaja untuk memperlambat proses kedewasaannya. Sontak, Anna pun tercengang dan ia langsung mempertanyakan keadaan ayahnya. Beberapa hari berjalan, dokter di sana berencana memindahkan Anna ke panti rehabilitasi. Namun, Anna tak jadi pergi ke tempat itu, melainkan ia akan tinggal sementara di rumahnya Sheriff Ellen. Selama proses tersebut, Anna akan tetap tinggal selagi hasil DNA-nya belum keluar total. Dan sepanjang perjalanan di kota ini, Anna merasa ada yang janggal serta tidak beres. Entah kenapa orang-orang begitu ketakutan yang bahkan mereka merasa terancam seperti ada sesuatu.
Tidak lama, seorang pria datang ke rumah itu, dan ternyata ia adalah adiknya Ellen yang bernama Ray. Tak luput, Hana pun disiapkan sebuah kamar untuk istirahat. Tapi di sini, Hana terus-terusan khawatir dengan keberadaan Wildling. Apalagi posisi jendela sudah terbuka sedari awal tanpa pernah tertutup. Setelah itu, Ellen baru sadar bahwa Hana sudah benar-benar mengalami puber. Dari situ, ia pun langsung membelikannya beberapa pembalut sebagai bentuk jaga-jaga apabila terjadi kebocoran maut. Bahkan demi mengantisipasi, Hana pun turut disekolahkan di tempat Ray bersekolah. Ya, seiring berjalannya waktu, Hana berhasil mendapatkan seorang teman yang sangat cocok dengan dirinya. Di samping itu, entah kenapa, Hana justru semakin tertarik juga dengan keberadaan Aurora. Ia merasa dirinya sudah menjadi orang yang baru saja dilahirkan. Hal tersebut ditandai dengan indera pendengaran Hana yang semakin meningkat drastis. Ia tahu siapa saja yang sedang membicarakannya meski posisi orang itu cukup jauh. Alhasil, kemampuan unik itu pun semakin terasa ketika Hana melihat Ray sedang diganggu oleh murid setempat. Bayangkan saja, cukup dengan sekian detik murid-murid bandel itu berhasil dibikin keok. Di perjalanan pulang, secara tiba-tiba Hana melihat seekor kijang. Di sini, ia pun bergegas mengejarnya meski harus masuk ke dalam hutan. Namun dalam seketika, seorang pemburu serigala langsung menghentikan Hana secepat mungkin. Hana nyaris terkena perangkap hewan yang bisa membuatnya tak lagi mampu untuk berjalan. Kemudian, sambil mencukur bulu kaki Hana, Ellen menjelaskan hasil terbaru dari tes DNA miliknya. Usut punya usut, Ellen pun mengungkapkan bahwa ternyata Gabriel bukanlah ayah dari Hana. Tak cukup sampai di situ, Ellen turut berencana untuk memindahkan Hana ke tempat yang lebih baik. Lalu, di malam yang sama, Hana bergegas mengajak Ray untuk datang ke sebuah pesta dari teman sekolahnya. Namun, Ray tak terlihat bersemangat dan ia sering mendiamkan diri seolah-olah ada sesuatu. Hanya saja, pada momen seperti itulah, secara mendadak mulut Hana mulai mengeluarkan darah. Sontak, ia pun bergegas pergi ke kamar mandi secara diam-diam. Tapi lagi-lagi, saat itu juga Hana harus terkejut setelah melihat beberapa giginya mulai lepas. Dari situ, secepat mungkin Hana langsung melarikan diri melalui jendela. Ia pun segera dikejar oleh seorang pria asing yang bernama Lawrence. Dalam keadaan seperti ini, entah pikiran apa yang merasuki Lawrence, ia masih sempat-sempatnya untuk meluapkan hawa nafsu kepada Hana. Yang sialnya, tanpa pernah ia sangka, tenggorokan Lawrence pun langsung dibuat robek oleh Hana. Pada saat itu, Hana benar-benar merasa bingung serta ketakutan. Perasaan tersebut membuatnya bergegas kabur secara diam-diam ke rumah lamanya. Terhitung, sudah 16 tahun lamanya Hana besar di tempat ini. Tapi untuk sekarang, ia harus datang tanpa kehadiran seorang ayah. Ketika hari berganti, Hana lagi-lagi berniat pergi ke dalam hutan seorang diri. Ia sama sekali tak menyadari kenapa dirinya begitu suka untuk berada di tempat seperti itu. Saking sukanya, seharian penuh pun ia habiskan seorang diri hanya dengan berada di dalam hutan. Kemudian, di saat lapar menyerang, Hana kembali bertemu dengan si pemburu serigala. Pria itu terlihat sedang membakar seekor kijang yang akan menjadi santapannya pada malam ini. Dan ternyata, sedari awal pertemuan mereka, pemburu tersebut sudah mengetahui kalau Hana adalah seorang wildling. Singkat cerita, Hana pun kembali ke rumah Ellen. Tapi di sini, Ellen malah memborgolnya begitu saja serta meminta maaf. Wanita itu menjelaskan bahwa para polisi telah menemukan tubuh Lawrence di samping gaun yang dikenakan Hana. Hanya saja, malam itu jugalah Gabriel pun terlihat mengunjungi Hana. Kondisi Gabriel yang sudah membaik membuat ia mengatakan bahwa dirinya sangat menyesal sudah membesarkan anak tersebut. Karena ternyata, sebelum memiliki seorang anak, ia sempat bersumpah untuk membantai habis seluruh wildling. Tapi Gabriel tak menyangka sama sekali kalau istrinya adalah seorang wildling. Dan jelas saja keturunan itu membuat Hana harus terlahir dengan identitas yang serupa. Maka dari itu tak heran jika selama ini Hana selalu dikurung selama 16 tahun di dalam kamarnya. Dari cerita tersebut, Gabriel pun langsung menyuruh Hana untuk menyuntikkan suatu cairan ke tubuhnya. Namun, Hana menolak karena ternyata suntikan itu adalah suntikan mati. Lalu, pagi kembali tiba. Kali ini, Ellen yang bergegas memeriksa Hana malah dikunci seorang diri di dalam sel tersebut. Yang siapa sangka, pada momen ini, Ray sudahlah berniat untuk menolong Hana.
Tapi nolongnya pun nggak benar-benar ikhlas, dimana ternyata selama ini Ray ada maunya kepada Anna. Dan alhasil mereka berdua pun langsung menanam ubi saat itu juga. Sialnya, pelarian mereka tidaklah semudah itu. Ray bersama Anna dikejar terus oleh sekelompok pemburu wildling. Selama pelarian ini, Ray pun harus terkena tembakan di bagian bahu. Dan mau nggak mau, mereka harus melompat dari tebing tinggi demi menghilangkan jejak secepat mungkin. Sontak, Ray segera mengajak Anna untuk kembali ke rumah Ellen. Namun di sini, Anna tak tertarik dan ia pun lebih memilih pergi ke arah yang lain. Dan apa boleh buat, mulai sejak itulah Anna harus bertahan hidup sendirian di dalam hutan sementara para pemburu terus mengejarnya. 3 bulan kemudian, terlihat jelas bahwa seluruh tubuh Anna hampir sepenuhnya berubah menjadi wildling. Dan seiring berjalannya waktu, Gabriel terus berusaha untuk membatasi pergerakan Anna di dalam hutan. Tapi usaha Gabriel tidak selalu berhasil, karena pada nyatanya Anna masih saja menghabisi beberapa pemburu yang ia temui. Termasuk seorang pemburu yang sempat menahan Ellen di saat Ellen terus berusaha mencari Anna. Dan sebagai balasannya, Ellen yang tak tega langsung mengizinkan Anna untuk segera kabur. Bagaimana tidak, di momen itulah Ellen sadar betul bahwa Anna tengah mengandung seorang anak. Celakanya, keadaan semakin memburuk setelah para pemburu wildling mulai membakar hutan secara menyeluruh. Yang mau tak mau, Anna bersama Gabriel harus bersembunyi di dalam sebuah goa. Tapi kali ini secara tiba-tiba Gabriel malah sengaja membius Anna, di mana ternyata Gabriel berniat untuk mengambil anak tersebut serta merawatnya seperti Anna yang dulu. Sudah jelas dari situ Gabriel langsung tewas dalam sekejap, seolah-olah nyawanya tidak berarti sama sekali. Singkat waktu, Anna pun baru tersadar dari pingsannya. Dan kini Anna sengaja dirawat oleh pemburu serigala yang sempat ditemuinya sebanyak 2 kali. Anna benar-benar tak menyangka bahwa orang yang ia kira jahat sebelumnya ternyata memiliki hati seperti malaikat. Sedangkan di sisi lain, Ellen bersama Ray terlihat menjelajahi hutan yang habis terbakar, di mana saat itu juga mereka berdua pun melihat Anna dari kejauhan. Tapi untuk sekarang ini, Anna tak lagi berbalik ke arah mereka, melainkan ia akan segera pergi ke arah utara. Dan dari sini itulah, tepat di bawah Aurora, Anna mulai mendengar beberapa suara dari wildling yang lain. Bagaimana guys filmnya? Apa komentar kalian kalau kalian menjadi Anna? Apakah ingin bertahan atau ingin melawan sebisa mungkin? Ya semoga aja nggak ada yang benar-benar menjadi Anna ya guys. Ya sudah, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nandi cabut dulu. Dadah.